generasi muda Indonesia di era digital seperti sekarang ini, kita sering dihadapi pilihan dan informasi. Tetapi di antara semua itu, kita masih ingat dengan Pancasila. Globalisasi bagi Gen Z adalah dunia tanpa batas, di mana kita terhubung dan dapat mengakses kebudayaan, teknologi, dan berbagai informasi dari seluruh dunia. Maka dari itu, Pancasila sebagai kontrol dalam era globalisasi. Sebagai Gen Z, kita adalah agen perubahan di masa depan. Untuk itu, wajar kita sebagai generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan berpartisipasi aktif di era modern, dan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya sendiri. Pancasila adalah dasar negara kita, di mana nilai mengajarkan kita bagaimana menjadi warga negara yang baik, menjadi bangsa yang baik, dan tetap mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita diajarkan untuk saling menghormati antar agama dan kepercayaan. Toleransi dimulai dari sini. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diajarkan untuk saling membantu, saling peduli, dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana kita tahu Indonesia memiliki keragaman suku, ras, dan budaya, di mana itu membuat kita kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menurutku ya, Gen Z di sila pertama Pancasila, saya ketuhanan yang Maha Esa, banyak toleransi sih beragama. Orang-orang sekarang lebih toleransi beragama dan saling menghargai antara satu agama lain dan satu agama yang lainnya. Apalagi di informasi yang tercepat ini kan. Kalau menurut kalian bisa saya? Menurutku sih, yang sila kedua yaitu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu harusnya saling menghargai satu sama lain dan saling berempati. Kalau di sila ketiga ini kan sama Indonesia kan. Jadi karena pelan globalisasi kayak rasa persatuan kita tuh kayak berkembang gitu. Jadi harusnya kita kayak lebih mengaplikasikannya. Pada sila keempat, itu kerajaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi Gen Z, demokrasi tidak hanya mengenai memilih, tetapi juga dalam pengambilan keputusan harus ada di tangan Gen Z ke masa depan yang mendatang. Musyawarah dan saling berpendapat untuk mencapai tujuan Indonesia bersama. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia menghadirkan kita untuk peduli pada keadilan dan membantu mereka yang membutuhkan. Halo, kenalin dulu nama siapa? Aku Yaya. Dikenalan dulu Kak. Izin ya. Bella, perkenalkan nama saya Husan Al-Qadri. Perkenalkan, nama saya Trizan Dabenasari. Terus Anak-anak zaman sekarang itu etikanya kurang, adabnya kurang, sopan santunnya kurang, rasa hormatnya terhadap anak tua itu lebih kurang. kalau menurut aku Gen Z sekarang, aku juga termasuk Gen Z juga. Kalau aku lebih positifnya ya, karena kebanyakan dari Gen Z kan sekarang pandangan dari orang kan kayak lemah atau bagaimana. Tapi sebenarnya kami itu cerdas karena kan kita berkembang, kami Gen Z ini kan di era modern teknologi. Sebenarnya kami itu kuat-kuat, cerdas dalam menggunakan teknologi. Tantangan terbesar menurut aku itu ya memilih pertemanan atau memilih lingkungan gitu. Lebih bagaimana cara
kita bisa berteman dengan lingkungan yang baik, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan yang baik, itu ya. Kalau menurut aku tantangan Gen Z yaitu teknologi sih. Jadi seharusnya semua Gen Z pada era ini seharusnya harus menguasai teknologi lebih cerdas gitu. Karena kan teknologi ini kan banyaknya kan dampaknya negatif. Nah jadi kayaknya tantangannya karena teknologi. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih untuk Bang Sen sama Kak Zan juga Anda. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hayati. Saya sebagai tenaga pendidikan pada Universitas Negeri Padang, murid kerja di Universitas itu sangat penting. Pancasila sangat diperlukan di era globalisasi ini agar tidak semakin banyak generasi muda penerus estafet kepemimpinan ke depan ini tergelincir kepada sikap sifat karakter nilai-nilai yang salah. Nah, jadi kan kalau nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan, ya sudah kita pun lihat hari ini bahwa banyak anak-anak muda itu yang boleh dikatakan amoral atau tidak berkarakter, mudah melakukan hal-hal yang perilaku yang menyimpang seperti yang sebelumnya. Moral, etika. Kenapa begitu? Karena begini, karena kalau kita lihat ya, Gen Z hari ini itu kalau ada 10 Gen Z misalnya, 6-8 orang itu asik dengan media sosial. Mereka kurang empati, simpati kepada lingkungan sekitar. Yang pertama. Yang kedua, pengaruh tontonan di media sosial ini, pengaruh gaya hidup mode dan sebagainya kurang mampu ditutup oleh Gen Z sehingga diikut begitu saja. Sehingga kan kita bisa melihat sekarang ada kekerasan seksual, ini mohon maaf saya, kekerasan seksual, kemudian pencurian, narkoba, judi online yang menyasar tidak hanya kalau kalian Gen Z ambilnya tua, tapi juga sampai makan ke anak SD. Kamu boleh modern, tapi kamu harus berkarakter. Kamu boleh hebat, tapi kamu harus bermoral. Kamu boleh sukses, tapi kamu harus meninggikan standar etika dan adab di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan begitu, kamu akan menjadi generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila, yang bermoral dan beretika. Sebagai generasi muda, kita adalah penerus bangsa. Sudah saatnya kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Mulai dari menghargai hal-hal kecil seperti perbedaan, membantu sesama dan berperan dalam masyarakat. Ayo hidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Indonesia lebih baik dari kita generasi muda. Generasi muda, cinta Pancasila, Indonesia maju.